kita yang nantinya lebih terpadu, baik buat ke siswa juga sekaligus buat orang tua itu lebih ya terkesan kita memang lebih sudah benar-benar siap untuk memanfaatkan sistem digitalisasi ini. Oke, itu aja pengantar dari saya. Jadi ini sifatnya bukan sekedar demo aja ya, tapi juga sekaligus untuk agar kami semua ini betul-betul mengkritisi dari aplikasi ini yang kira-kira nanti perlu di-upload atau yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu aja. Baik, langsung saya berikan ke narasumber untuk menjawab. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lala dari Telkom Bekasi, Bapak Ibu. Di sini izin untuk memperkenalkan ya pijar sekolah, ini produk digital dari Telkom. Di sini seperti pada sebelum lainnya Bu ya, Bapak pijar sekolah ini berbasis web. Jadi nanti Bapak Ibu akses ke pijarsekolah.id. Nanti setelah berlangganan ya Bapak ya akan mendapatkan username dan password masing-masing untuk para Bapak Ibu guru juga, biar Bapak Ibu juga bisa akses sendiri. Nah, yang pertama di sini ada beranda Bapak Ibu. Di sini ada yang paling pertama yang akan pertama dilakukan oleh Bapak Ibu pastinya absensi. Dan jadi nanti di Bapak Ibu sekalian kalau mau absensi bisa langsung di sini. Ini kata dari dulu saya udah absensi hadir ya, jadi ada absensi pulangnya. Sama kayak absensi hadir Bapak Ibu, di sini ada taggingannya. Jadi Bapak Ibu bisa di-tag nih Bapak Ibu absennya di sekolah kah atau di mana. Nanti bisa diklik hadir, contohnya seperti ini. Nah ini di tanggal 12 Maret jam 9.55 ya Bapak Ibu udah absen di perguruan Islam Darussalam. Nanti di pulangnya pun juga absen, lokasinya pun juga ke-detect hadir atau izin musafirnya. Yang kedua ada kehadiran siswa. Nah di sini kalau untuk kehadiran siswa Bapak Ibu sendiri per mata pelajaran yang akan absen siswa. Jadi bisa ke-detect nih di mata pelajaran pertama mungkin ada siswa yang udah hadir gitu ya. Terus ternyata di mata pelajaran kedua atau ketiga nggak hadir, tapi di mata pelajaran keempat tiba-tiba hadir lagi, itu bisa record di pijar sekolah. Nah nanti di sini ada tanggalnya, ada jam mata pelajaran mungkin mulai dari jam 8 sampai jam 9.45. Bisa mata pelajaran bahasa Inggris, kelasnya kelas berapa. Tujuan pembelajaran opsional, mungkin bisa diisi hari ini materinya apa yang akan Bapak Ibu jelaskan ke siswa. Nah di sini otomatis kehadirannya hadir semua. Nanti kalau misalnya ada siswa yang ternyata sakit atau izin bisa diganti manual. Misal sakit, jadi Bapak Ibu nggak absen satu-satu banget ya, dikit satu banget gitu. Cuma beberapa siswa aja yang memang tidak bisa hadir. Dilanjutkan. Nanti surat mengajar itu juga opsional, mungkin bisa diisi hari ini membahas tentang apa, beberapa dan segala macam dan sebagainya ya. Bisa disimpan. Udah gitu aja sih Bapak Ibu untuk cara absensi kehadiran siswa ya. Terus yang selanjutnya di sini ada fitur CBT. Fitur CBT ini yang lumayan agak krusial ya, karena tata caranya agak panjang. Ini nanti akan lebih dijelaskan lebih detailnya pas saat BIMTEK. Nanti kita juga ada BIMTEK Bapak Ibu saat Bapak Ibu udah punya akun masing-masing, bisa login masing-masing. Nanti Bapak Ibu kita bimbing untuk step by step ya, cara absensi, cara CBT, cara input tugas dan lainnya. Nah di CBT ini untuk ujian, berarti di sini
soal manual dan pilih dari bank soal. Kalau buat soal manual, Bapak Ibu bikin soal satu persatu di sini. Ini kalau manual ya, jadi kayak dipaste soalnya, nanti ada kalau misalnya ada upload video atau audio juga bisa diupload. Terus ini ada kunci jawabannya ABCD ya. Ini kalau misalnya manual. Terus tapi kalau dari bank ini juga kalau misalnya pakai soalnya mau di apa namanya nggak dibikin satu-satu ya, dibikin pakai Excel atau Word juga kita ada formatnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja mau dibikinnya pakai Word atau Excel. Contoh kita download yang Excel ya. Nah di sini ada panduan ya cara penulisan soal CBT, ada pilihan ganda, esai, pilihan esai, PDK, dan mengurutkan. Kita di meja sekolah pilihan jenis soalnya ada 5 ya Bapak Ibu ya. Pentingnya juga jenis filenya mau kalau misalnya ada mau input video, audio atau gambar, format filenya ada MP3, MP4, sama PNG, SVG, dan JPG untuk gambar. Nah terus ini ada bank soalnya. Ini template bank soalnya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau input soal ya, pakai template ini. Tapi jangan merubah template Bapak Ibu ya, kayak yang nomor ini juga dirubah. Jadi Bapak Ibu langsung apa namanya kopas aja soal-soalnya di kolom-kolom yang sudah disediakan ya. Terus kalau misalnya ada file audio atau video, kita dimasukin aja nama filenya ya serta formatnya. Ini ada pilihan gandanya, pilihan ABCD-nya, tinggal diubah aja. Kita menyediakan format juga Excel dan Word ya Bapak Ibu, jadi nggak harus manual semuanya di meja sekolah. Terus kalau rencana ujian ini adalah kayak jadwal ujiannya. Kayak mau ujian yang udah Bapak Ibu input itu mau diwaktukan di ujiannya di tanggal berapa gitu, di jam berapa, tingkatnya, terus statusnya tersimpan atau udah siap ujian. Kalau tersimpan ini masih berbentuk draft ya. Kalau siap ujian berarti udah bisa muncul nih soal-soalnya di akun siswa nantinya. Gitu. Terus di sini ada monitoring ujian karena di sini belum ada ujian yang dijadwalkan ya. Jadi nanti kalau misalnya monitoring itu ada di sini di Bapak Ibu tuh ada nama-nama. Jadi contoh Bapak Ibu jadi pengawas ya. Ada nama-nama siswa yang Bapak Ibu awasin di ruangan tersebut. Nah itu udah bisa kelihatan nih, kayak udah berapa soal yang kerjakan, terus udah berapa persen nih mereka mengerjakannya, misalnya udah 50%, kan bisa kelihatan ya waktunya udah mau habis atau belum. Terus kalau misalnya ada siswa yang terisolir juga bisa terpantau di sini. Terisolir itu kayak gimana sih? Jadi kalau terisolir itu di meja sekolah ini, kalau misalnya siswa mau buka laman ujian meja sekolah, siswa tuh nggak bisa Bapak Ibu nambah tab baru kayak gini buat misalnya ChatGPT gitu ya. Nanti pas dia balik lagi ke sini, otomatis tuh terisolir. Kalau bisa buka laman lain kayak gini, itu juga pasti akan ke isolir. Terus biasanya kan pinternya siswa di double tap kayak gini, misalnya kunci jawaban satunya pijar gitu, itu juga nggak bisa Bapak Ibu, pasti otomatis ke isolir. Jadi kalau di meja sekolah itu ujiannya benar-benar minim banget untuk siswa contek ya. Tapi kalau misalnya siswa bawa 2 device ya itu di luar tanggung jawab pijar ya. Terus ini ada nilai-nilainya. Kalau misalnya ada ujian-ujian yang udah dikerjakan dan mau dinilai sama Bapak Ibu juga bisa di sini. Nanti yang ini kan ada misalnya yang harus dinilai itu dari Bapak Ibu nilai berapa, angkanya, kelasnya, ujiannya, penilainya siapa, itu akan kelihatan juga
Terus tugas, kalau tugas lebih ringkas ya Bapak Ibu. Nah, kalau tugas banyak banyak macamnya ya. Jadi kalau tugas lebih simpel, dan kalau di pijat sekolah itu Bapak Ibu bisa bikin satu tugas tapi bisa disebar ke beberapa kelas. Misal Bapak Ibu pegang 3 kelas atau 4 kelas dengan jawaban dengan soal tugas yang sama gitu ya. Bisa dalam sekali bikin, nanti kelasnya bisa bikin jadi satu. Misal mau kelas 10, 1, 2, 3 gitu ya. Itu bisa. Jadi nggak usah sekali bikin per kelas itu enggak. Terus mungkin kalau bisa contoh mau dibikin kayak remedi gitu ya. Remedinya tugasnya suruh bikin apa gitu. Itu juga bisa dipilih sesuainya siapa aja, atau tujuan ke siapa aja itu bisa. Jadi di kelas A cuma misal 5 siswa dari 10 siswa juga bisa gitu. Tanggal pengerjaannya juga tanggal waktunya tetap. Terus batas waktu pengumpulannya. Terus misal ini ada soalnya misal berbentuk PDF kah atau bentuk video atau apapun itu bisa. Nanti ada link file juga kalau misalnya YouTube atau link di Drive. Deskripsinya sih biasanya kan jelas tentang tugasnya ya. Gitu nanti bisa disimpan kalau mata pelajaran yang saya simpan pelajaran tugas. Judulnya tugas apa? Kalau di S kalau ada tugas, terus di sini bisa kelihatan nih tugas-tugas yang ada dikerjakan sama siswa. Misal yang Adit udah mengumpulkan gitu ya, nah itu bisa menilai di sini, bisa dicek tugas filenya apa segala macam di situ. Terus ada nilai-nilai tugasnya. Misal dari tugas A di kelas ini detailnya seperti apa, ada pengumpulkan atau nilai-nilai dari siswa terintegrasi di sini juga. Itu ini sekolah sekolah. Kelas virtual kalau mungkin masih ada yang Zoom, kalau ada yang Zoom bisa linknya bisa ditaruh juga di pijar. Ini data kehadiran keseluruhannya, nanti kelihatannya peringkat pertama yang guru yang paling rajin, paling pagi siapa kelihatan. Terus siswanya juga yang paling pagi absennya siapa kelihatan. Itu udah integrasi ya di pijat sekolah. Terus ada performa siswa karena ini akun demo ya Bapak Ibu punten, jadi nggak ada datanya. Cuma di sini ada rata-rata nilai akhir pas akhir, performa siswa berdasarkan mata pelajaran. Mungkin di mata pelajaran matematika siapa yang paling unggul, di bahasa Inggris siapa yang paling unggul, terus peringkat nilai terbaiknya itu juga di rata-rata sama ketiga. Bisa ada kalender pendidikan juga. Jadi contoh misal hari ini ada upacara apa, atau misal ada acara kayak misal safari Ramadan mungkin ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu diinputkan kalender pendidikannya ke pijar. Jadi nanti siswa pun bisa dapat informasi ketika dia buka pijarnya. Nanti beranda kelihatan Bapak Ibu di sini ada agenda hari ini gitu kan. Misal ada safari Ramadan gitu. Jadi pengumumannya itu bisa kelihatan juga di pijar sekolah. Terus jadwal pelajaran sih biasanya yang bikin nanti dari pihak operator ya, dari pihak operator sekolah. Kalau jadwal pelajaran sama pengaturan nilai, pengaturan KKM per mata pelajaran, perbandingan nilainya misal ABC itu dari nilai berapa sampai berapa. Kalau sama yang terakhir irapor. Kalau irapor kita dari tiga sekolah nggak bisa menyesuaikan sama rapor sekolah ya. Jadi kita punya format sendiri yang mungkin bisa jadi acuan untuk Bapak Ibu kan. Ada irapor siswanya. Nanti nilai-nilainya itu akan muncul di sini ketika siswa melakukan pengerjaan tugas, pengerjaan ujian, itu akan muncul di nilai akhir sini. Terus kehadirannya juga kelihatan ya. Nanti dia izin berapa kali, sakit berapa kali, hadirnya berapa kali, itu kelihatan juga. Sama kalau misalnya dari salam bayaran SPP, lewat pijat juga bisa. Jadi kalau waktu itu SPP itu nggak semuanya kita
ada yang kadang nggak bayar SPP ya. Jadi itu by request aja. Jadi nanti bisa pembayaran SPP itu langsung terintegrasi ke orang tua. Jadi nomor WhatsApp orang tua, notifikasinya langsung muncul ke WhatsApp orang tua. Jadi pembayarannya melalui apa? Telepon, gitu, bisa mandiri atau non BNI. Itu ada cara pembayaran juga ke WhatsApp orang tua. Gitu. Kurang lebih ini yang bisa saya jelaskan untuk ijazah sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Boleh ditanyakan. Terima kasih ya. Ini kan kalau kita pakai buat ini semua data ini pertama tersimpan di mana? Database laptop. Kedua, ini sih kiranya untuk satu sekolah itu dibatasi atau pokoknya sebanyak-banyaknya. Jadi nanti istilahnya nggak ada istilah lemot gitu ya. Kemudian saya menanya mengenai untuk mata pelajaran nggak ada unlimited atau ada batasan enggak? Kemudian untuk sistem ini loh apa notifikasi kayak tadi kan misalnya tugas ada yang belum ada yang tidak, ini bisa disetting berarti notifikasi masuk ke dalam informasi ke siswa. Berarti kalau kayak gini nanti pada saat pembelajaran masing-masing siswa itu semua udah punya akun atau ada akun? Ya, siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya kayak gitu? Ada lagi? Terima kasih Kak. Saya kalah ya. Kan mau tanya ini saya coba-coba ya. Tadi nyoba katanya kan kita sudah kalau menjelaskan panjang lebar tapi belum menjelaskan ini kita ini gimana, apa harus SMP-nya dulu bekerja sama dengan Telkom ya, ini udah penawarannya apa SMP-nya bekerja dengan Telkom baru kita punya akun gitu kan, atau kita bisa pakai akun sendiri langsung daftar di situ. Kemudian kan tadi ada akun orang tua segala macam tuh pakainya lewat link, jadi perannya dia berarti yang aktif itu kayak saya kayak guru wali atau wali kelas, jadi yang memasukkan data gitu kayak data rapor gitu. Jadi yang pertama saya tanya itu dulu deh, yang gimana cara loginnya, masuk dia punya akunnya itu, apa nunggu pas oleh kerja sama ACC dulu yang mau dulu baru gitu. Terima kasih. Harus berlangganan dulu. Jadi kan nanti kan kalau sudah berlangganan, Biasanya positif dan grogi pasti kan. jadi kan kalau nanti sudah berlangganan, ibu punya akun, sekolah ini kan punya akun Mijati. Nah, nanti dimasukin tuh data-data gurunya, siswa segala macam. Tapi kalau udah masuk, masuk ke email ibu, verifikasi email. Nanti di verifikasi itu ibu login
Ya bagusnya Telkom sih Bapak, karena harganya kan Kalau lebih. di siswa atau di Oh bisa. Kalau siswa pakai data pribadi bisa. Mas Coti pertanyaan dong, alamat di mana? Nomor telepon. Yakin. Mas Coti pining guys. Ini cemburu. Sudah menang dua prize. Lanjut. Ada mau tanya lagi mungkin ke Pak Ibu? Tanyanya pribadi Iya, aja. bisa. Siapin nanya nih. Ini jelas semua saya apa lambang ini tuh cuma langsung otomatis dari sistem aja. Pasti gede-gede Cuma semua. nggak bisa dimasukin. Berarti kita nggak bisa uji coba sekarang. Nggak bisa kan belum berlangganan. Ya bayar dulu. Ini berlangganan. Emang kita bisa kalau garangan kita nggak bisa ya Pak. Satu dulu kenapa langsung coba. Berarti dari pihak sekolah yang berlangganan. Saya tetap Iya, iya. saya bayar Pak Soleh. Nanti kita tunggu Pak Soleh aja ya. Ketemu dia lagi. Disuruh langsung jangan nanti nggak apa-apa. Izin kamar mandi. Oh iya, mau nggak Ibu? Izin berlangganan, izin kamar mandi. Pak Imam nanya Pak Imam. Masih belum deh lagi makan pencarian. Lagi di searching. Kalau macam berlangganan Pak. nggak bisa nanya Pak. Kita belum bisa masuk. Iya. Masih saya dong. Kalau rapor kita nggak bisa menyesuaikan sama rapor sekolah sih Bapak. Kita punya tampilan sendiri. Jadi kayak tadi ya. Ini nilai-nilai akhir-akhir per mata pelajaran, terus kehadirannya, seperti apa nanti bisa diunduh. Di sini ada bisa diunduh. Dan juga ada seperti ini juga. Awalnya juga ada. Tidak ada narasi. Narasinya nggak ada. Nilai-nilai aja. Ini juga ada. Per mata pelajaran juga ada. Ini ada rekap makler, semester ganjil, mata pelajarannya itu nanti siswanya tuh ujian hariannya, ujian itu nilai akhir sisa dulu juga. Kalau rekap makler dia Excel juga. Excel dia dulu. Iya, betul. Ini per mapel, per mata pelajaran, mereka siswa-siswa kelas berapa, semester berapa, dengan berapa. Iya. Ada lagi mungkin nomor Topiknya cuma satu nih. Bang Acong, Bang Acong. Jatuhin sama dia pick satu. Bang Acong. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tidak mendengar nama diperkenalkannya enggak? Kakak Lala. Enggak. Kakak Lala. Baik Kakak Lala, saya mau tanya, seandainya ini berandai-andai, kita sudah masuk nih ya, berarti kita sudah deal. Apa kendala yang sudah dihadapi bagi orang yang sudah berlangganan? Pasti belum ada kendalanya. Terus kalau sudah ada kendalanya, respon atau ini dari Telkom ya, bagaimana gitu kitanya kan pasti buat belah pihak ini sama-sama mencari keuntungan ya. Nah, jadi mohon informasikan kendalanya kalau kita mendapatkan kendala begini gimana solusinya. Terima kasih Mbak. Kenapa tadi kasihnya enggak tahu? Oke, Ibu izin menjawab ya. Kalau kendala pasti ada, karena kan pasti saat kita bimtek itu kan pasti ada yang paham, ada yang kelewat juga, atau bahkan ada yang nggak ikut
gitu ya selaku sales yang ngurusin Darussalam ya, terus namanya dia harus konfirmasi ke tim pijarnya gitu kan, ada ngomong waktu lama ya. Jadi kalau misalnya kita bikin grup, kita ada tim pijarnya langsung dari tim produknya, jadi kita langsung dijawab di situ. Sambil sama maintenance juga kalau misalnya ada ujian-ujian gitu sih. Biasanya kendala kan suka sinyal atau apa gitu. Sinyalnya sinyal kuat ya. sebenarnya kalau sinyal beda sih Bu sama pijar ya. Iya, kalau sinyal kejadian sih Bu, itu paling 8 bulan. Itu bisa juga sih 8 bulan. Kalau sinyal kepanjotin. Ada timbangannya juga ya. Sinyal kepanjotin katanya. Oh bukan, jaringannya lemah. Iya, masih ya dong. Los gitu ya, WLT-nya itu bisa jadi gitu. Tapi kalau secara aplikasi Kalau sinyal kepanjotin, jaringannya lemah gitu. Kalau dihitung keberhasilannya dari yang sudah Senggol dong. berapa persen? pengalaman kalau nasional saya kurang paham ya, karena kan saya kayak edukasi aja. Kalau edukasi sih rata-rata udah banyak banget yang pegang ijazah udah. So far sih aku kayak pegang GPM, teman pegang GPM juga itu so far belum ada gimana. Paling pas awal perjalanan masih suka ceritanya aja kayak caranya ini gimana ya gitu. Tapi dia baru bulan pertama aja sih Bu kalau kayak gitu, di bulan berikutnya sih udah nggak pernah ada lagi. Itu sih. Kalau sekolah yang pernah saya pegang edukasi ya beda apa sih gitu. Itu ibu kita lagi Gunung, sudah langsung ke aparatur majelis. sudah mampu atau mau ada yang punya lagi? Ibu mau ditanyain cara kita berubah kayak sebenarnya harus ACC gitu. Iya, kalau sih ya, tapi sih ini apa nggak sudah melakukannya sih. Kalau dia bisa menjelaskan secara saja. Ini paket untuk pembayarannya paket atau per individu? Kayak internet. Iya. Kita hitungnya langsung per paket sih Bu, nggak hitung siswanya guru-gurunya beda. Karena ada yang per siswa ya, kalau masalah AS ya. Nah, sekarang besok tanggal berapa? Itu jadi kita tuh kayak kalau misalnya ada pijar itu tuh kita ada sertifikasi gitu Bapak, ada event biasanya. Nah event-eventnya itu nanti kalau Bapak udah berlangganan itu Bapak masuk grup juga kan, grup nasional kayak ada beberapa sekolah-sekolah juga yang bergabung sama pijar. Nanti di situ kita ada jadwal sertifikasi event juga sertifikasi kayak gitu. Nah itu bisa didaftarin kalau sekolah mau bisa daftar. Bagus juga. Ada lomba musik juga. Masih sih Bapak, masih dulu di sini. Mungkin udah cukup ya untuk pembahasan saya hari ini. Nanti kita lanjut waktu bimtek ya Bapak Ibu ya. Nanti pas bimtek Bapak Ibu bisa langsung running, bisa langsung login, bisa nanya-nanya langsung juga kendalanya, cara-caranya. Kalau misalnya masih ada bingung, kita pandu kita aktif per gurunya. Jadi itu saja saya tutup untuk hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat ya baik ya. Ya itu berarti baru sekedar informasi paketnya aja. Insya Allah nih Miss Ertin yang sudah ya udah
mungkin tanya ke saya langsung. Oke, saya kira itu aja. Jadi untuk sesi kedua ini kita selesaikan sampai di sini tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum